Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya akan menyajikan video CAT tutorial dengan tema mencetak gambar di model dan layout. Sedianya hari ini saya akan melaunching video bertema time travel dengan judul Ketika ATS Bicara Soal Alam Semesta Jilid kedua. Namun berhubung ada request dari teman yang juga merupakan subscriber setia untuk membahas cara-cara mencetak, maka saya kedepankan dulu soal permintaan dia ini. Katanya untuk pekerjaan dia ya di kantor. Ya mungkin sobat sependapat sama teman saya itu ya. Kita buka gambar yang sudah pernah kita buat pada video terdahulu, yakni pada tutorial 5 yang membahas tentang penggambaran denah ya. Ya gambar ini hanya contoh. Prinsipnya sama saja gambar apapun yang kita cetak ya. Kita lihat gambarnya adalah seperti ini dan kita akan cetak di kertas misalnya A3 ya. Nah, perintahnya adalah plot. Kita ketik juga boleh atau kita mau ambil di sini juga boleh ya. Plot, enter. Nah, ini ada tulisan gini, continue to upload single sheet aja ya. Nah, ini adalah kotak dialog plot. Pertama, kita pilih dulu nama printer yang kita punya ya. Di sini. Nah, kebetulan di sini belum ada nama printer yang diinstal ya. Ya biasanya saya kalau mau ngeprint soalnya nebeng printer kantor ya. Nah, sementara sekarang saya ada di rumah, jadi belum punya printer nih. Oke. Nah, tapi kebetulan ya. Sekarang sekalian aja kita bahas materi tambahan, yaitu cara menghasilkan gambar berformat PDF ya, yang biasanya untuk transfer data ya secara universal yang bisa dibuka di program apa aja ya, tidak harus di AutoCAD. Oke, jadi untuk menghasilkan gambar PDF kita buka nama printernya, kita pilih di sini ya. Biasanya saya pilih AutoCAD PDF ya, High Quality Print. Ya, di sini kita klik. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilih paper size. Ya, di sini kita pilih aja yang A3 ya. Ya, misalnya ini ya. ISO A3. Ini aja. Oke. Nah, selanjutnya pada plot area ya, kita pilih, biasanya saya pilih window ya. Lebih fleksibel. Klik di sini window. Nah, dia tanya specify first corner, kita kotakin yang kita mau cetak misalnya seluas ini ya. Oke, klik di sini. Nah, selanjutnya adalah plot offset dulu ya. Plot offset sini kita klik aja center the plot untuk memastikan dia dicetak di tengah kertas ya. Nah, selanjutnya adalah pada plot scale ya. Di sini defaultnya fit to paper, artinya area yang tadi kita pilih akan dicetak dengan skala semaksimal mungkin di kertas ya. Nah, biasanya digunakan untuk gambar-gambar NTS, not to scale atau sembarang skala ya. Sementara ini kita gunakan dulu fit to paper. Lalu pada plot style table, di sini kita pilih saja none atau akad CTB ya. Default pengaturan dari AutoCAD ya. Oke, ini parameter ini adalah untuk mengatur pengelolaan properti pada saat dicetak ya. Ya, untuk sementara kita pilih aja default dari AutoCAD, none atau akad CTB. Nah, untuk plot options biasanya yang saya aktifkan adalah plot object line width dan plot width plot styles ya. Ini tujuannya adalah agar setting line width yang sudah kita atur di sini ya, tebal garisnya itu akan dipresentasikan nanti pada saat cetak ya. Kalau ini kita matikan, maka semua gambar akan dicetak dengan tebal yang seragam ya, nggak pengaruh pada saat dicetak. Jadi berapapun tebal yang kita atur di sini untuk line width nggak akan pengaruh ya. Oke, kita klik sini plot object line width, kemudian plot with plot style juga di sini ya pengaruhnya. Kalau ini kita matikan, maka plot style apapun yang kita pilih di sini itu nggak ngefek ya. Dia akan nyetak sesuai dengan standar AutoCAD. Oke, nggak apa-apa kita aktifkan. Nah, selanjutnya yang lain biasanya nggak kita rubah-rubah ya. Drawing orientation itu kita mau nyetak
gambar itu dengan kondisi berdiri atau tidur ya. Ya ini pasti sobat sudah paham lah ya. Kita preview ya, cek preview dulu. Nah segini hasilnya kira-kira ya. Kita tombol kanan, kemudian kita pilih exit untuk kembali lagi ke kotak dialog tadi, atau langsung plot kalau kita sudah setuju ya, maka dia akan mencetak langsung. Kita setuju langsung plot. Nah dia tanya nama filenya ya, karena kita tadi pilihnya PDF ya. Oke, ini asal aja dulu ya. Kita kasih tes denah T ya, asal aja 45 ya misalnya. Save. Nah defaultnya sih PDF langsung kebuka ya. Nah seperti ini ya hasilnya. Oke, ini kita kecilin dikit ya zoomnya. Nah udah jadi PDF nih. Mau kita transfer ke temen, ke bos juga, mereka pasti bisa buka ya, nggak harus pakai AutoCAD ya. Oke, ya kita tutup. Kembali lagi ke AutoCAD. Nah biasanya PDF tadi saya gunakan juga untuk menghasilkan gambar berformat image ya. Oke, kita coba kita cek plot ya. Continue. Nah, untuk kembali ke setting yang terakhir tadi, name-nya kita ambil previous plot ya di sini. Nah, di sini nama printernya sebenarnya ada edisi ya, JPEG dan PNG. Namun, kalau kita pilih ini, resolusinya itu rendah ya. Jadi kualitasnya juga jelek, pecah kalau di zoom ya. Jadi biasanya saya PDF dulu, baru kita convert menggunakan converter online, banyak ya converter online untuk merubahnya jadi JPEG atau PNG. Berikutnya kita bahas mengenai plot scale ya. Misalnya kita ingin mencetak gambar ini dengan skala 1:100 ya. Nah, yang sobat harus selalu ingat bahwa AutoCAD hanya menggunakan satuan milimeter atau inci ya. Oke, nanti akan kita ambil yang milimeter. Ngitungnya sebenarnya simple ya. Ukuran di layar mau dicetak jadi berapa milimeter di kertas. Udah gitu aja ya. Misalnya ini ya. Nih yang ukuran 600 ini ya. Kita mau dicetak menjadi 6 cm di kertas alias 60 mm. Ingat ya, harus milimeter ya. Tapi saya lupa dulu ini gambar realnya berapa ini ukurannya. Kita cek dengan distance DI aja cukup. Kita ukur dari titik ini sampai titik ini. Saya dulu gambarnya cuma 6 unit ya realnya. Itu yang harusnya dijadikan patokan atau referensi, bukan angka di sini ya. Karena angka di sini bisa sudah di scale factor ya. Jadi nanti 6 unit di layar menjadi 60 mm di kertas. Gitu ya cara ngitungnya. Oke, kita ulangi lagi perintah plot, enter, continue, kita ambil previous plot. Nah, sekarang kita atur scale-nya di sini ya. Nah, cara ngitungnya, unit ini mewakili ukuran di layar, ya, sedangkan ini adalah ukuran di kertas, milimeter. Ini ada pilihannya hanya 2 ya, milimeter dan inci. Kita pilih milimeter saja. Ini tadi udah kita hitung 6 unit ya, bukan 600 ya, 6 unit. Akan dicetak menjadi 60 mm ya, 6 cm. Nah begini ya. Kemudian kita beralih soal plot style ya. Nah kalau di sini pilih non atau akad, maka warna, tipe garis, dan tebal garis objek saat dicetak sama dengan yang ada di layar ya. Kita akan ubah, yaitu klik di sini, pilih plot style yang sudah disediakan oleh AutoCAD ya, misalnya monokrom. Ini ada tulisan gini, ya saja. Nah, kita cek ya, walaupun di sini namanya monokrom, belum tentu ya. Waktu dicetak itu hitam putih semua. Nah, sekarang kita lihat ya, kotak di sini mewakili warna di layar. Sementara di sini adalah outputnya ya, waktu dicetak. Kita lihat di sini warna merah sampai ada 255 warna ya. Merah, kuning, hijau, cyan, dan seterusnya sampai 255 color itu akan dicetak dengan warna hitam
ya, kita klik sembarang deh, misalnya ini color 6, tuh outputnya tetap black ya. Kita klik color 105 tetap black, dan seterusnya. Kita random pilih warna di sini, tetap outputnya adalah black. Nah, sementara untuk line weight ya, tebal garisnya itu use object line weight, artinya dia sesuai dengan tebal garis yang kita tentukan di layar ini ya. Jadi nggak diutak-atik lagi sama dia. Kemudian di sini juga line type-nya sama ya, sesuai dengan yang ada di layar. Oke, nah ini nggak usah kita rubah-rubah. Kita cek ya. Kalau kita preview, nah ini ya, warnanya semua hitam. Nah, kecuali ini ya. Ini kenapa ini berwarna? Exit. Kita cancel dulu ya. Kita klik di sini, dia warnanya apa nih? Klik. Nah, warnanya itu agak keriting ya, RGB 242 113 114. Kalau kita kasih perintah color untuk melihat daftar warna di AutoCAD color, nah AutoCAD itu hanya punya 255 daftar warna ya. Satu tuh ini merah, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 di sini. Kemudian 10-nya mulai dari sini ya. Nah ini sini ya, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 249 di sini nih. Warna ini ya. Kemudian mulai 250 sampai 255 di sini. Nah, jadi plot style yang tadi kita atur tadi, monokrom CTB, itu hanya berpengaruh untuk warna-warna yang ada di sini ya. Jadi kalau objek ini, misalnya ini kita klik ya, kita klik warnanya apa nih, klik properti. Nah ini warna 32, berarti memang ada tercantum dalam color tadi ya, maka dia dicetak hitam. Nah tapi ini tidak tercantum dalam warna yang 255 itu ya, karena kita lihat sini warnanya ya, properties, tuh warnanya keriting, bukan 1 sampai 255 ya. Jadi kalau kita cek lagi color, nah mungkin ini dulu saya mungkin pilih satu warna, misalnya katakanlah ini ya, kemudian saya modifikasi di sini, ambil true color. Begitu kita klik ya di sini, kita geser-geser, itu dia sudah menjadi warna random ya, nggak termasuk dalam 255 warna ini ya. Ini udah warna RGB color ya, atau warna true color ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur membuat warna ini true color ya, artinya di luar warna yang 255 color tadi, tapi kita ingin mencetaknya hitam putih. Nah itu diaturnya bukan di AutoCAD lagi, diaturnya di properti dari printernya. Jadi setting printernya ya yang kita atur ya. Di situ outputnya kita pilih monokrom. Oke, sekarang kita akan membuat plot style sendiri karena mungkin pengaturan warnanya custom banget gitu ya. Oke, kita coba plot, ambil continue, kita ambil previews. Nah kita pilih base-nya apa. Oke, kita pilih akad CTB, artinya biarkan warnanya sesuai dengan warna objek. Kemudian untuk modifikasinya kita klik di sini, ambil save as ya. Di sini tuh lihat assets-nya CTB ya. Kita kasih nama, misalnya color apa aja ya, color custom, save. Nah boleh deh kalau udah warna namanya kita modifikasi, baru kita rubah. Klik di sini color, defaultnya use object color, berarti artinya sesuai dengan yang ada di layar. Kita rubah ya, misalnya di sini magenta ya. Untuk magenta kita pilih warna misalnya hitam ya, outputnya. Kemudian warna kuning kita rubah, katakanlah outputnya itu abu-abu. Nah, di sini abu-abu nggak ada, ambil select color, ambil yang ini. Oke,
Nah, jadi dua itu ya yang kita atur, dua warna itu, yaitu color 6 dan color 2 tadi ya. Nah, selanjutnya biasanya yang kita otak-atik juga adalah line white-nya ya. Oke, sekarang kita pilih misalnya warna kuning ya untuk dimensi teks tadi ya. Ini ya. Kita rubah warnanya menjadi tebal garisnya menjadi tipis, defaultnya 0,25 ya kalau nggak kita otak-atik. Kita rubah jadi misalnya 0,1. Kemudian warna abu-abu yaitu arsir ya tadi, kita rubah line white-nya menjadi lebih tipis, 0,05. Kemudian hitam, warna dinding ya, hitam itu warna dinding, kita line white-nya bikin tebal misalnya biar ekstrim ya, 0,4 ya. Oke, kita save and close. Oke, kita cek preview ya. Nah, ini masih akad CTB ya. Kita pilih color custom dulu. Yes, kita preview. Continue. Nah, kita lihat ya. Oke, tombol kanan, plot misalnya. Ya, tiban aja ini ya. Yes, tiban. Ya, kita tunggu sampai PDF-nya muncul. Nah, oke, jadi ya. Oke, sobat. Kalau sudah selesai di sini, kita akan lanjutkan pada cara-cara mencetak layout ya. Di dalam layout itu kita bisa mengatur viewport ya, layout kertas, beberapa viewport sekaligus dalam satu kertas. Nah, kita cek ya contoh layout yang akan kita bikin. Nah, adalah seperti ini ya. Kita akan membuat seperti ini. Ya, pertama kita buat dulu layout baru ya. Layout baru, klik aja di sini. Ya, namanya layout 3 ya. Nah, defaultnya seperti ini ya. Oke, ini kita hapus saja. Kita erase. Nah, pertama sebelum kita membuat viewport, kita atur dulu page setup-nya ya. Cara untuk membuat setup kertas, klik di sini red A, kemudian klik di sini print, ambil page setup. Nah, ini ya page setup, klik di sini. Oke, layout 3 yang mau kita atur, ambil modify. Nah, kita langsung atur aja di sini. Misalnya PDF high quality print. Kita pilih A3 misalnya. ISO upload A3 mana 3. Ini ya. Kemudian ini biarkan defaultnya layout aja dulu ya. Lalu selanjutnya ini plot style sama lah dengan yang tadi ya. Cara-caranya terserah kita mau pilih mana. Ambil aja misalnya color custom. Nah, untuk di layout biasanya plot scale-nya itu adalah 1:1 ya. Karena ukuran kertas yang di layar ya, layout di layar ini itu sudah kita sesuaikan dengan ukuran kertas yang kita gunakan nanti saat mencetak ya. Jadi nggak kita rubah-rubah lagi skalanya. Ya, oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Kira-kira kertasnya. Nah, berikutnya pastikan kita membuat viewport pada layer khusus ya. Dan pastikan di sini ya, kita lihat di sini simbolnya adalah segitiga XY. Artinya kita berada di paper space dalam layout ya. Jadi pastikan bikin layer yang namanya viewport. Nah, ini kebetulan saya sudah buat ya, bekas yang tadi viewport. Kita oke saja, tutup saja. Nah, kalau kita buka di sini sudah aktif ya. Nah, untuk membuat viewport baru, kita sebelum membuat viewport baru ya, kita membuat title block dulu ya. Kalau sobat punya untuk kop perusahaan dan sebagainya, kita buat dulu ya. Nah, kita copy saja dari yang sudah ada, yang dari saya punya tadi. Klik layout 1. Nah, kita copy ya dari sini ya. Ini kita window, kita
tapi viewportnya jangan kita copy, jadi kita remove ya, tekan shift lalu kita crossing untuk menganulir pemilihan pada objek yang nggak mau kita pilih. Nah udah ya. Oke, kita tombol kanan, ambil copy clipboard, copy base point. Base pointnya di sinilah, kira-kira ujung sini ya. Oke, kita buka layout 3, kita tombol kanan, clipboard, ambil paste ya. Nah ini kira-kira ya, misalnya di sini deh, dalam sini. Oke, udah masuk ya. Nah baru di sini kita membuat viewport. Kita akan buat viewport yang kanan dulu ya. Kalau kita cek di sini, kita akan membuat viewport yang ini dulu ya. Oke, cara untuk membuat viewport ya, ketik MV ya, atau MView kalau mau lengkap. Sini. Nah dia tanya specify corner of viewport. Kalau bentuknya kotak, langsung aja klik 2 titik di sini sampai di tengah-tengah di sini ya, kira-kira ya. Nah jadi semua objek kita itu akan masuk dalam viewport ini ya. Oke, double klik. Nah ini denah kita ya, yang mau kita cetak di dalam viewport. Skalanya, nah ini cara menghitung skala juga sama ya dengan waktu kita upload. Bedanya di sini harus sudah langsung diatur ya melalui perintah zoom ya. Jadi kasih perintah zoom. Nah di sini nilainya kita kasih sesuai dengan skala cetak tadi ya. Contohnya misalnya nih, kita ambil contohnya ini 9 ya. Yang 9 kita jadikan referensi, akan dicetak menjadi 90 mili ya. Yang 9 unit di sini menjadi 90 mili di kertas. Nah jadi di sini kita ketik 90 mili di kertas per 9 unit di layar ya. Gitu perbandingannya ya. Ya kalau sobat sudah hafal sih langsung aja ya, 1 unit di layar menjadi 10 mili di kertas. Jadi langsung aja 10 ya. Di sini nilai zoomnya. Akhiri dengan XP ya. XP di sini artinya skala kita relatif terhadap paper space ya. Oke, enter. Oke, ini udah 10.1, tinggal kita pen ya, tarik ya, jangan sampai ngerubah skala. Oke, di sini ya. Nah, jadi ya. Nah, agar tidak berubah-ubah displaynya atau view-nya secara tidak sengaja, di sini kita kunci ya. Ini lock viewport ya. Jadi kalau kita misalnya zoom, kita kecilin. Nah, yang berubah itu adalah kertas ya. Sementara perbandingan gambar di dalam ini dengan kertas tidak berubah ya. Beda kalau tidak kita kunci nih. Kita buka kuncinya, kita zoom coba. Tuh, berubah deh. Jadi 6,25 atau sekian ya. Oke. Kita undo. Kita lock. Nah, sobatnya di sini warnanya ambiar ya. Ini warna kuning, backgroundnya putih, jadi nggak kelihatan ya. Oke, kita ambil layer properties. Nah, untuk ngatur warna viewportnya, kita aturnya di sini ya, kolom ini nih. Kalau ini warna untuk di model space atau warna asli dari objeknya. Nah, saya lupa dia di dalam layer apa ya. Kalau nggak dim, dimensi. Oke, kita klik di sini dim. Ambil warnanya, dua-duanya aja kita rubah ya. Misalnya ini. Oke. Kemudian warna ini juga kita rubah. Oke, kita tutup. Nah, nggak berubah kan? Karena saya lupa ya memindahkan dari objek dari paper space ke model space ya. Harusnya di model space. Harusnya di model space ya. Ini sekarang kita masih di paper space, jadi double klik di sini dalam viewportnya. Nah, ini XY-nya horizontal vertical sudah aktif. Baru kita ulangi lagi ya, ambil layer. Nah, masih kuning ya. Di sini kita rubah jadi coklat misalnya. Oke. Ini juga kita rubah jadi coklat. Oke. Kita tutup. Nah, jreng ya. Oke ya,
biar lebih kontras ya warnanya, lebih jelas. Nah, berikutnya kita akan membuat viewport yang kiri atas ya. Kita cek di sini. Nah, itu bentuknya juga kotak ya di sini. Oke. Kalau 3 sama, perintahnya adalah mview. Alhamdulillah. Maaf bersin ya sobat. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita ulang lagi mview. Udah ya. Oh, gara-gara bersin jadi lupa tadi perintahnya ya. Oke, kita klik 2 titik lagi, ambil endpoint di sini ke midpoint di sini ya misalnya. Nah, kemudian cara pengaturannya juga sama dengan yang tadi. Klik ganda di dalam viewport agar model space-nya aktif ya. Oke, kita zoom, kita besarkan. Untuk yang ini misalnya tampak depan ya. Kita samakan skalanya. Caranya sama, zoom. Karena kita sudah hafal tadi 10 XP ya. Kita ketik 10 XP, enter. Nah, lihat di sini ya. Oke, kita geser sedikit ke atas. Kita kunci ya, biar nggak berubah-ubah view-nya. Nah, untuk viewport yang kiri atas kita bisa 2 cara ya. Perintah pertama mview sama. Nah, pilihnya jangan 2 titik langsung, tapi kita pilih di sini poligonal ya. Klik di sini. Oke, klik titik-titik ujung yang area yang kita mau inginkan. Klik di sini, klik, 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 klik. Kita close ya segmen terakhir. Nah, otomatis masuk semua gambar kita. Kita zoom lagi, kita double klik di dalamnya, baru bisa kita zoom gambarnya ya. Untuk yang di kiri bawah ini ada tampak samping, kita samakan skalanya zoom 10 XP. Oke, kita kunci. Nah, sekarang ada beberapa pengeditan. Kita lihat di sini gambar ini kepotong, sementara di sini agak berlebih ya. Oke, kita merubah view yang ada di sini. Double klik dulu di dalam viewportnya. Kuncinya kita matikan dulu. Kita geser ke atas sedikit. Nah, begitu ya. Oke, kunci lagi. Double klik di luar. Nah, baru viewportnya kita geser ya. Klik di sini cara geser viewport. Ambil sinilah. Ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat viewport yang kiri ya, kiri atas maupun kiri bawah juga ini ada nyembul di sini. Kita stretch saja ya, stretch. Kita geser di sini, kita yang kanan kita besarkan dikit ya, biar nutup gambar-gambar yang tidak diperlukan. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, sobat. Oh ya, cara kedua ya. Tadi cara pertama untuk membuat viewport yang poligonal, langsung pakai perintah mview ya. Pilih poligonal. Kita hapus lagi. Cara kedua, saya iris ya, adalah membuat objek dulu, objek biasa ya, objek polyline, misalnya polyline ya, atau circle juga bisa ya. Dua itu yang bisa dijadikan, nanti kita bisa convert menjadi viewport. Oke, caranya sama, klik di sini, klik di sini, klik di sini, ini, sini, sini, close ya. Nah, sobat belum lihat kan gambar di dalam viewport ini? Karena apa? Polyline ini baru berupa polyline biasa, belum jadi viewport ya. Jadi begitu lihat kosong, sobat jangan teriak dulu ya, jangan panik dulu ya. Kita rubah dulu objek polyline ini menjadi viewport. Caranya sama, perintah mview juga ya. Nah, tapi pilihannya di sini adalah, nih ada objek ya, klik di sini, select object to clip viewport ya, tunjuk polyline atau circle ya yang bisa di convert menjadi viewport. Klik di sini. Nah, baru nongol dia. Oke ya. Nah, caranya sama dengan tadi. Kita zoom lagi. Kita ketik aja zoom 10 XP biar skalanya sama dengan yang lain. Oke, geser. Oke, kita kunci. Udah jadi deh sobat. Oke.
Nah, itulah fungsi dari pencetakan di layout ya. Jadi kita bisa mengatur beberapa viewport sekaligus dalam satu kertas ya. Tapi di sini kita memang harus sudah fasih ya, berpindah antara model space, paper space ya. Jadi kalau kita mengubah baik view maupun mengedit gambar-gambar di dalam ini ya, ini adalah gambar model space. Jadi kita harus aktifkan dulu model space ya, aktifkan dulu viewportnya ya. Nah, kalau sudah, baru kita keluar lagi dari viewport, double klik di luar, kembali lagi ke segitiga ini. Nah, biasanya di luar ini di paper space kita bikin judul ya yang di luar daripada gambar ini ya. Kalau sudah kita atur layoutnya, baru kita plot ya, plot, ambil continue, ambil previous. Oh, previous nggak ada ya, karena di sini kita baru pertama kali mencetak di layout ya. Nah, tapi setting di sini adalah sesuai dengan waktu kita atur page setup tadi ya, waktu kita pertama kali masuk di layout ini ya. Oke, ini sudah nggak kita rubah-rubah lagi. Nah, yang sobat harus ingat, perbandingan di sini beda dengan model space ya. Di layout, plot scale di sini adalah untuk mengatur perbandingan atau skala antara kertas ini ya, yang di paper space dengan kertas yang di printer ya. Jadi berapa kali kertas kita ini mau dicetak di printer. Jadi bukan perbandingan antara gambar ini dengan kertas di printer ya. Nah, karena page setup ini sudah kita atur sesuai dengan ukuran kertas tadi di A3, maka ya sudah sesuai, berarti 1:1 ya. Artinya 1 unit di sini ya, ukuran A3 itu tadi saya udah tentukan panjangnya 420 ya. Jadi 420 mili di paper space ini sama dengan 420 mili di kertas printer. Oke sobat, kita oke kalau sudah sesuai. Tiban aja ya yang tadi biar nggak boros file. Mana nih zoomnya ya. Nah, jadi deh tuh ya. Oke, jadi ya sobat ya, seperti inilah kira-kira cara-cara mencetak di model space maupun paper space ya. Kemudian cara-cara mengatur skala, cara-cara mengatur plot style, kemudian cara-cara menghasilkan gambar berformat PDF ya, yang bisa nanti dikonversikan juga menjadi format JPEG atau PNG ya. Oke, berarti sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah akan saya sambung lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu rencananya ya tentang XREF atau external references ya, yang sangat penting juga untuk gambar-gambar besar di proyek-proyek besar ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.